ibadah pada hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita akan mulai di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan. Saat ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus urapi kami, pimpinlah ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan nama Allah yang dipuji, nama Allah yang ditinggikan, nama Allah yang dimuliakan. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau menunggulah di Yerusalem.
sudah mendengarkan pujian tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Kita akan buka di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Bani Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Kalau kita membaca dari firman Allah, ya, disaksikan oleh orang banyak. Artinya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan sebuah cerita yang dikarang oleh manusia, tetapi benar-benar Yesus terangkat ke sorga adalah satu kisah nyata, benar-benar terjadi, karena disaksikan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa banyak yang melihat, menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga. Dari kenaikan Yesus ke sorga, kita melihat di sini ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama yaitu Roh Kudus dijanjikan. Roh Kudus adalah penghibur. Kita baca di dalam kitab Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus sebagai penghibur, dia mengajar kita dan dia mengingatkan kita akan perkataan Yesus di dalam firman Allah. Dan kita akan melihat lagi bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sebagai penghibur saja, tetapi Roh Kudus juga sebagai penolong. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah penolong. Dia penolong, dia menyertai kita, dia memimpin kita, menuntun kita kepada kebenaran, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Kemudian kita melihat lagi bagian yang kedua dengan kenaikan Yesus. Kembali kepada Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita melihat di sini ayat yang ke-10. Kita mulai dari ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bagian yang kedua, dengan terangkatnya Yesus ke surga, ada kabar, ada berita dari malaikat bahwa Yesus akan datang
kembali dengan cara yang sama, yang seperti murid-murid dan orang percaya melihat kenaikan Yesus. Yesus naik ke surga. Di dalam Alkitab dikatakan dalam ayat yang ke-9, awan menutupinya. Dan kedatangan Yesus juga di dalam firman Allah dikatakan dia datang di dalam awan. Lukas 21 ayat 27. Lukas 21 ayat 27, di sana dikatakan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang. Yesus datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi ya, malaikat Tuhan memberitahukan bahwa Yesus yang terangkat ke sorga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama sebagaimana Yesus terangkat ke sorga. Nah, pada pagi hari ini kita mau meminta kuasa Roh Kudus. Kita meminta Roh Kudus yang dijanjikan sebelum Yesus naik ke surga untuk memenuhi hidup kita. Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah penghibur. Kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada kebenaran, mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali di atas awan. Jadi dengan Roh Kudus kita dituntun, kita dipimpin di dalam kebenaran supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Puji Tuhan, kita akan berdoa biar kiranya kita semua memiliki kerinduan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita memiliki kerinduan untuk kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau naik ke sorga. Engkau tidak meninggalkan kami sendiri, tetapi Engkau memberikan, menjanjikan kepada kami Roh penolong, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin kami, menuntun kami, membawa kami kepada kebenaran, untuk kami bisa mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, meteraikan firman Allah di dalam hati kami, dan biarlah hati kami dipenuhi selalu oleh kuasa Roh Kudus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala kami. Biarlah kami semua boleh selalu ada dalam lindungan Tuhan, dan kami semua boleh selalu merasakan kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terpujilah Allah yang kami sembah. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah pagi hari ini dengan segala ucapan syukur. Haleluya.